Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Muryanto. Kali ini kita akan belajar tutorial Audacity bagian kedua. Bagi Anda yang belum sempat menyaksikan atau menonton tutorial bagian pertama, silahkan melihat di channel saya. Nah, kita review sedikit untuk tutorial yang bagian pertama kemarin. Kita sudah belajar pengenalan tools atau tombol-tombol pada Audacity, kemudian kita belajar efek-efek dasar seperti memotong lagu untuk membuat ringtone, kemudian menghilangkan vokal dengan vokal remover dan merekam suara kita. Nah, untuk kali ini kita akan belajar nanti beberapa efek tambahan dan juga multitrack. Oke, kita langsung saja mulai untuk tutorial bagian kedua ini. Yang pertama kita akan belajar untuk efek change speed. Nah, jadi efek change speed ini seperti yang di cover saya, jadi merubah suara kita menjadi seperti chipmunk ya. Mungkin Anda pernah nonton film kartun chipmunk ya, yang anak-anak kecil yang lucu tapi nyebelin gitu. Lucu tapi nyebelin. Oke, kita coba untuk praktikumnya untuk merubah suara kita menjadi chipmunk. Caranya, pertama kita rekam suara kita dulu. Oke, saya akan merekam suara saya dulu. Belajar editing audio dengan Audacity. Nah, kita lihat, kita dengarkan suaranya. Belajar editing audio dengan Audacity. Ya, kemudian saya akan memberikan efek untuk merubah suara saya menjadi seperti chipmunk. Caranya dari efek kita pilih change speed ya, change speed yang ini. Nah, kemudian kita naikkan ya, kita geser ke kanan. Kira-kira saya ambil segini. Nah, coba kita dengarkan. Belajar editing audio dengan Audacity. Nah, seperti itu. Tapi temponya masih menjadi cepat ya. Jadi temponya menjadi cepat, maka temponya kita normalkan dulu. Kita blok dulu, kemudian dari efek kita pilih yang change tempo. Ya. Temponya kita bikin normal dulu, kita mundurin. Kira-kira aja. Ya. Coba kita dengarkan. Belajar editing audio dengan Audacity. Nah, seperti itu. Temponya sudah sedikit normal. Itu untuk yang suara chipmunk atau suara kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau menjadi suara yang besar atau suara seram seperti monster di film-film, misalnya seperti ini. Saya ambil contoh rekam lagi. Editing audio dengan Audacity. Nah, kita dengarkan dulu. Editing audio dengan Audacity. Oke, sekarang kita akan merubah suara menjadi berat atau seram seperti di film-film monster ya. Caranya kita blok, kemudian dari efek kita pilih change speed lagi. Nah, kalau tadi kebalikannya, kalau tadi untuk merubah seperti chipmunk kita ke kanan, sekarang untuk merubah seperti monster kita ke kiri ya, kita turunkan. Kira-kira aja, misalnya saya ambil segini. Nah, coba kita dengarkan dulu. Nah, seperti itu. Cuma temponya menjadi ikut lambat, makanya temponya kita normalkan lagi. Change tempo, kemudian temponya kita normalkan. Misalnya saya ambil segini. Nah, coba kita dengarkan. Nah, seperti itu. Jadi, suara saya berubah menjadi seperti monster. Atau kalau misalnya Anda pernah melihat di TV yang suara dari penonton yang disamarkan, ya, bisa menggunakan teknik ini. Ya, Audacity ini seperti saya bilang powerful sekali. Itu yang change speed dan change tempo. Nah, kemudian kita akan belajar untuk efek wah-wah ya, seperti yang di cover saya tulis efek wah-wah.
Nah, saya ambil contoh misalnya di sini lagu. Kalau kita mau ambil suara sebenarnya juga bisa. Editing audio dengan Audacity. Nah, kita akan coba pergunakan efek wah-wah untuk di suara vokal misalnya. Wah-wah ya, ada wah-wah. Jadinya seperti apa? Editing audio dengan Audacity. Nah, seperti itu. Jadi seperti ada yang mengikuti di belakang. Editing audio dengan Audacity. Ya, seperti itu kalau itu yang suara vokal. Bagaimana dengan musik? Coba kita coba kalau misalnya musik. Ya, kita coba kalau misalnya efek wah-wah itu kita perdengarkan untuk di musik. Kita potong aja biar nggak kelamaan di bagian belakangnya. Ya, masih ingat pelajaran memotong lagu kemarin ya, kita blok kemudian tekan tombol delete. Nah, kita blok dulu semuanya baru kita kasih efek wah-wah. Ya, efeknya wah-wah. Karena suaranya begitu wow gitu. Wah-wah. Oke, habis itu langsung kita klik oke aja. Nah, coba kita dengar suaranya. Ini geser dikit. Seperti itu. Jadi seperti apa beberapa efek-efek gitaris-gitaris contoh yang saya sering dengar gitaris Tom Morello dari Rage Against the Machine ya sering pakai efek ini. Ada juga beberapa gitaris-gitaris lain seperti gitarisnya Jamrud, Ajis. Pernah juga saya dengar pakai efek wah-wah ini. Ya, masih banyak gitaris-gitaris lain yang sering menggunakan efek ini. Ya, itu yang efek wah-wah. Kemudian ada beberapa siswa saya yang kadang bertanya, Pak, ketika saya pencet tombol record, kok tidak keluar suara saya, malah tampil pesan error di sini. Ya, ada tampilan sound error atau apa ya di layarnya. Itu kenapa? Nah, biasanya jika terjadi seperti itu, yang pertama bisa jadi sound card dari laptop atau komputer Anda belum diinstal. Jadi sound cardnya masih kosong, belum diinstal drivernya. Atau yang kedua bisa jadi driver yang sudah diinstal tidak tepat. Tidak tepat untuk driver dari spek komputer Anda. Terus kemudian yang ketiga bisa jadi sound card Anda yang bermasalah. Ya, sound cardnya rusak atau pernah ketetesan air atau pernah jatuh atau pernah apa. Jadi banyak sekali penyebabnya. Kalau misalnya dari sini saat dipencet tombol record, saat diklik tombol record tidak keluar suara kita. Ya, itu yang tombol record. Kemudian sekarang berlanjut ke multitrack. Nah, multitrack ini juga bisa dua, maksudnya bisa bermacam-macam. Saya akan contohkan untuk yang pertama kita bisa membuat medley. Ya, medley dari beberapa lagu yang dipotong-potong kemudian digabungkan. Nah, ini bisa untuk nanti misalnya dipakai untuk pembuatan background nanti untuk opera di panggung atau untuk acara-acara perpisahan, acara-acara yang lain juga bisa. Nah, caranya pertama kita buka lagu dulu. Salah satu lagu misalnya contoh yang tadi Happy Rock. Nah, karena potongan-potongan lagu maka dari semua lagu itu kita potong. Jadi tidak semuanya kita masukkan. Misalnya saya ambil yang depannya aja. Nah, setelah sampai sini kemudian kita pilih yang track ini ya, track. Kemudian add new, kemudian pilih yang stereo. Ya, kemudian tempatkan, ini yang garis ini, tempatkan di akhir lagu di track pertama. Jadi di track pertama akhirnya di sini, maka track kedua nanti akhirnya mulainya dari sini, jangan mulai dari depan sini lagi. Karena kalau depan sini lagi nanti akan bertabrakan suaranya. Maka kita mulai dari sini. Nah, dari sini kita file open misalnya kita pingin masukin lagu yang lain.
Nah, lagu yang akan kita masukkan ini kita blok dulu, misalnya bagian ini kita blok, kemudian kita masukkan ke yang track kedua tadi ya, di track 2 tadi. Nah, seperti ini. Jadi nanti bentuknya seperti tangga. Nah, di track ketiga juga gitu. Misalnya kita mau bikin di track ketiga, caranya kita dari track, add new, kemudian stereo track. Nah, jadi track ketiga ini nanti letaknya di akhir track kedua. Nah, di track ketiga nanti misalnya kita mau masukin lagu lagi misalnya. Nah, nanti bentuknya seperti itu. Jadi track pertama, ya ini track pertama, ini track kedua, kemudian ini track ketiga. Jadi bentuknya seperti tangga. Nah, kalau kita dengarkan nanti akan nyambung. Nah, seperti itu. Jadi nyambung dengan lagu yang berbeda, atau mungkin dengan genre yang berbeda. Anda bisa mungkin misalnya buat parodi ya. Nah, misalnya buat parodi dari genre, misalnya genre rock, kemudian yang track keduanya dibikin genre dangdut, yang track ketiganya dibikin genre keroncong atau apa. Ya, itu bisa juga seperti itu. Nah, itu yang bikin medley, yang membuat medley. Kemudian bagaimana yang kedua? Untuk multitrack yang kedua ini biasanya dipakai untuk di studio-studio rekaman. Misalnya Anda punya sebuah grup band, kemudian merekam hasil lagu ciptaan Anda. Nah, biasanya kalau di studio yang pertama direkam adalah suara dari drum ya, karena itu adalah beatnya atau ketukannya. Kita ambil contoh misalnya yang suara drum dulu. Nah, kita ambil contoh suara drumnya misalnya. Nah, kenapa drum selalu pertama? Karena dia adalah ketukannya, patokan untuk alat-alat musik yang lainnya. Nah, setelah drum biasanya kemudian kalau di beberapa studio rekaman biasanya yang kedua bisa juga memasukkan entah itu gitar, entah itu keyboard ya. Kita ambil contoh misalnya masukkan yang piano yang bisa juga, atau suara gitar. Ya, saya ambil contoh dari lagu lain, walaupun nanti ketukannya sedikit kurang nyambung ya, sedikit tidak pas ketukannya. Ini buat sekedar contoh aja. Ya, misalnya ini saya blok, kemudian kita masukkan nanti di track kedua. Nah, kita bikin track tadi, bikin track lagi. Nah, bedanya kalau tadi yang bikin medley kita taruh di akhir track pertama. Nah, kalau sekarang untuk di grup band kita taruh di depan, sama seperti yang track pertama. Ya, sama seperti yang track pertama. Jadi letaknya semuanya dimulai dari awal seperti ini. Ya, sama semuanya. Jadi nanti bisa dibikin sampai 7 track, sampai 10 track, ya sampai 15 track juga bisa, misalnya diisi alat-alat musik yang beragam gitu. Terakhir baru biasanya diisi suara vokal. Ya, itu untuk yang multitrack. Jadi suaranya nanti berbarengan. Jadi dari kelima track itu nanti akan bunyi. Ini karena tidak sama ketukannya, jadi sedikit tidak nyambung. Ya, antara drum sama pianonya ketukannya tidak nyambung. Karena memang saya ambil acak aja tadi. Ya. Ini untuk rekam yang multitrack. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Nanti di pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan kita bahas lagi tentang Audacity ini, atau dengan software yang lain misalnya Adobe Audition. Kita belajar lagi cara merekamnya gimana, cara memotongnya bagaimana, kemudian efek-efeknya apa aja. Nanti jika ada kesempatan nanti saya berikan tutorial tentang Adobe Audition. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.